kebijakan status tenaga Banpol PP nggih bagi kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 49 2018 yang itu tentang yang kita sepakati dengan istilah manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebetulnya itu pegawai kontrak. Iya, itu sebetulnya dulu ini perubahan dari pegawai tidak tetap PTT. Dulu namanya pegawai pemerintah tidak tetap. Nah, skenarionya dulu itu tenaga profesional, dokter, bidan, perawat. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, sebetulnya P3K itu adalah posisi yang memang dia siapkan untuk jabatan-jabatan yang expert. Nah, tapi karena dinamika Bapak Ibu, ayo kita sama-sama. Ini agak susah aja ya, karena bantuan polisi, Pamong Praja, kemudian ada Satpol PP juga gitu Bapak Ibu. Agak beda dikit gak itu ya, baik. Ada 3 poin yang mungkin saya akan sampaikan sesuai dengan waktu, izin. Pertama, coba kita berangan-angan ke depan seperti apa ASN ini ya, birokrasi kita yang kita sepakati dengan istilah transformasi gitu ya. Yang kedua, kita masuk sedikit tentang arah kebijakan rekrutmen pengadaan calon aparatur sipil negara 2023. Baru nanti seperti apa posisi Satpol PP, Banpol PP untuk mengisi peluang itu. Kita kira itu dulu Pak ya. Kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara seperti apa? Khususnya 2023 ini. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita sepakat ketika bicara aparatur sipil negara itu ada 2. Ada pegawai negeri sipil, ada namanya pegawai pemerintah dan kepercayaan kerja. Aparatur sipil negara itu profesi. Orangnya itu ada 2. Ada PNS, ada P3K. Sebagai ini adalah adaptasi dari namanya pegawai kontrak. Cuman istilahnya menjadi P3K. Oke. Dua-duanya adalah ASN. Artinya apa? Pintu masuk untuk menjadi ASN itu ada 2. Ada pintu PNS, ada pintu P3K. Sekali lagi, ini adalah aparatur sipil negara. Jadi itu pintu masuknya Pak P3K. Lanjut. Bedanya saya kira Bapak Ibu paham, PNS oke, tetap. Kalau P3K kan dikontrak. Itu aja dulu ya. Kemudian untuk mengisi seluruh jabatan, kalau P3K kan sesuai dengan kontraknya. Kalau kontraknya guru-guru dong, kan gitu. Kalau kontraknya dokter dong. Kalau kontraknya Satpol PP dong, kan gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Hal lainnya relatif sama tentang aspek kesejahteraannya. Ya, itu aja dulu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, maaf sebentar ini. Nah, P3K ini sebetulnya Bapak Ibu untuk mengisi posisi yang belum bisa diisi oleh jalur PNS. Itu sebetulnya awalnya, makanya kemudian kriterianya adalah untuk mempercepat, mendukung, mensupport organisasi itu bisa lebih agile, bisa lincah dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini menserahkan sertifikasi profesi uji kompetensi seperti perawat, seperti dokter, seperti tenaga spesialis lainnya, itu kan harus ada uji kompetensinya. Yang ketiga, kompetensi tidak tersedia atau terbatas. Nah itu sebetulnya kriterianya. Lanjut. Ya, ini kita punya data 42 juta lebih Bapak Ibu ya. Terbesar itu di daerah kuning, 76%. PNS-nya, P3K-nya itu paling banyak juga di daerah, 97%. Memang proporsinya masih banyak PNS. Ke depan PNS sama P3K itu kira-kira imbang. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, tahun ini kita sampaikan oleh Pak Deputi tadi, ini fokusnya pada pelayanan dasar, medis, tenaga kesehatan, guru, dosen, penyuluh pertanian, tenaga pendidikan. Nah, ini masuk yang kotak ketiga, teknis tertentu. Nah, di situ Satpol PP bisa masuk. Oke, itu lanjut. Nah, ini skalanya sampaikan oleh Pak Deputi tadi. Jadi rekrutmen aparatur sipil negara enggak akan lepas dengan namanya RPJM. Ada prioritas Bapak Ibu ya. Prioritasnya dari energi, pariwisata, kesehatan, penanggulangan bencana. Nah, ini pemenuhan layanan dasar sampaikan oleh beliau tadi. Pendidikan, guru betul-betul akan diselesaikan. Guru. Kesehatan juga ya akan diselesaikan. Termasuk sektor penegakan hukum 2023. Jaksa, hakim itu prioritas 2023 Bapak Ibu. Monggo disiapkan saat ini. Oke, lanjut.
Nah ini kebijakan 2023. Nah, pertama adalah fokus menyelesaikan tadi sampaikan beliau, kesehatan sahabat guru. Insya Allah itu akan selesai. Oke, itu. Kedua, nah ini merekrut talenta digital seperti data science, data scientist, Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nanti yang jabatan-jabatan tertentu yang dulu ada seperti operasional operator komputer itu akan hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu sudah pintar ini. Nah, ini masuk yang ketiga, merekrut CPNS yang sangat selektif. Nah, baru yang keempat, mengurangi mungkin jabatannya akan berdampak pada transformasi digital. Bapak Ibu, sekarang ada daftar di Bank Mandiri pakai namanya Livin. Bapak Ibu bisa buka rekening dari rumah. Ya kan Pak ya? Itu contoh kecil aja Bapak Ibu. Bahasa pesen tiket di mana Pak ada Traveloka dan sebagainya. Kita bahkan dulu waktu dapat gaji di awal bulan Bapak Ibu antri kan? Sekarang coba ATM pada sepi. Kenapa? Karena selesai di Japri. Nah, artinya apa? Itu akan berdampak pada tenaga-tenaga yang bekerja di aparatur sipil negara yang berdampak namanya sentuhan-sentuhan teknologi tadi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana nanti ke Satpol PP? Mudah-mudahan ini sedikit bisa menjawab. Lanjut. Kalau Satpol PP jelas Bapak Ibu, dasar hukumnya jelas. Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, dari Undang-Undang SN, tentang Satpol PP PP 16, ada Permenpan nomor 4 2011 bahwa Satpol PP adalah jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional, Bapak Ibu punya karirnya apa yang sampaikan tadi, ada namanya terampil, ada namanya ahli, dari pertama muda sampai madya, itu namanya jenjang. Kenapa jenjangnya beda, kelasnya beda, harga jabatannya beda, kan gitu Bapak Ibu, tingkat kesejahteraan juga beda. Makanya kemudian dulu yang sampaikan tadi, jadi selama ini Bapak Ibu yang banyak sekitar 60% Satpol PP itu maaf ditempati oleh saudara-saudara kita yang statusnya belum PNS, kira-kira begitu kan Pak ya. Nah, ini tentu rekrutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan Satpol PP yang belum bisa dilakukan dengan mekanisme namanya PNS untuk sementara. Itu mekanisme tadi Bapak Ibu. Kalau ini disepakati, maka statusnya yang kurang lebih 60% Satpol PP itu adalah tenaga non ASN. Untuk sementara gitu dulu. Nah, bagaimana pintu keluarnya ini Bapak Ibu? Lanjut. Kita sebetulnya sejak 2005, 2007, 2015, 2021, 2022 itu berupaya menyelesaikan salah satunya dengan Banpol PP itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah ini maaf. Nah, ketika kemudian keluar PP 49 2012, tanda petik, tolong dong jangan ngangkat lagi tenaga-tenaga yang disebut dengan honorer tadi, kan gitu kan regulasinya, normatifnya. Kedua Bapak Ibu, nanti akan ada batas sampai November 2023, tanda petik gitu Bapak Ibu ya, bahwa semua yang Bapak Ibu tanda petik sepakati akan berubah menjadi tenaga non ASN, bukan tenaga honorer lagi sebutannya. Tentu posisinya ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang model outsourcing, ada yang model kontraktual diserahkan kepada daerah. Itu transisinya dulu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu, statementnya yang akan diamankan tanda petik sebelum 2000 November itu adalah, yuk lanjut yang berikutnya, bahwa prinsipnya, lanjut. Ya, nah ini kita kan data kemarin Bapak Ibu ya, data, saya tidak tahu Bapak Ibu nanti ada timnya anak buahnya sudah masuk data nggak kemarin. Kita data sebetulnya untuk mengetahui berapa sih sebetulnya jumlah non ASN itu, termasuk tadi yang maaf Satpol PP yang belum PNS. Tanda petik dulu gitu ya. Kemudian tentu untuk kesejahteraan Bapak Ibu ya, mekanisme seperti itu. Lanjut. Ya. Nah ini kita nanti ada validasi, kita akan ngundang namanya BPKP, validasi betul enggak Bapak Ibu, jangan kemudian enggak pernah honorer, enggak pernah kontrak atau masuk, itu aja sebetulnya memastikan sih. itu kira. Nah ini Bapak Ibu nanti tentu ada konsekuensi ketika data yang kemudian masuk ke BKN yang sekarang jumlahnya 2,3 jutaan itu
punya konsekuensi ketika semua persyaratan termasuk pertanggungjawaban telah itu tidak disertakan. Lanjut. Ini prinsipnya Bapak Ibu, ini tolong dipahami bahwa pemerintah tidak akan memberhentikan tenaga honorer, itu prinsipnya. Cuman sekarang mohon izin Pak, cari skema jalan tengah yang kemudian didiskusikan oleh APKASI, APEKSI, APPSI, termasuk Komisi 2, jalan tengah ini seperti apa yang tidak merugikan Bapak Ibu. Karena di situ nanti sebelum 2000 November itu sudah ada statement dari pemerintah bahwa Bapak Ibu itu aman sebetulnya. Cuman nanti cari skenario seperti apa yang lebih aman, itu dulu gitu ya. Sehingga prinsipnya satu itu. Kedua prinsipnya tidak membebani anggaran, artinya anggaran tidak tambah. Oke, nah oleh karena itulah baru nanti yang ketiga opsi. Nah opsinya ya terakhir ini, opsinya satu nggak mungkin untuk saat ini. Karena 2,3 juta itu kan banyak Pak ya, duitnya dari mana Pak? Itu dari beliau tadi. Diberhentikan nggak mungkin. Nah, gabungan dari 3 tadi Bapak Ibu, 3 diangkat dengan prioritas, maka dengan prioritas adalah bertahap. Kenapa? Karena ketika mau masuk ada 2 syaratnya, ada namanya kebutuhan, makanya nanti tolong nanti Satpol PP dialog, musyawarah baik-baik dengan 2 unit di Bapak Ibu. 1 BKD, BPKSD ya. Badan ya. Kedua bagian organisasi. Nah itu nyata. Nah kalau khusus pusat dengan biro kepegawaian. Karena di situ nanti yang ngusulin Bapak. Gitu. Ini nanti ada karena prioritas bertahap. Kenapa? Kan uangnya terbatas. Kan juga lotnya yang namanya formasi terbatas Bapak. Baru nanti kita memasuk namanya gig economy worker, tapi ini baru usulan. Gig economy worker itu intinya kira-kira akan merevisi konsep P3K ya, yang saat ini ada 2 konsep tapi ini baru wacana. Ada yang namanya terikat, ada namanya full. Sehingga nanti bayarannya juga beda kalau masuknya cuma 2 jam dengan yang satu hari. Itu kira-kira Bapak Ibu kesimpulan tentatif saya. Pertama, tolong nanti betul dihitung kerjasama dengan bagian organisasi, dengan BKD, kemudian usulkan ke Menpan berapa kebutuhannya. Nanti ada dialognya ada 2. Pertama, duitnya nggak dari beliau kan gitu kan. Kedua adalah nanti ada beberapa pertimbangan teknis. Tapi intinya pemerintah tidak akan memecat tanda petik tenaga honorer yang sekarang lagi rame itu. Cuman cari modernnya seperti apa itu. Saya kira itu Bapak Ibu, ada lagi nggak ya? Iya saya kira itu Bapak Ibu informasi awal dari kami. Tenang saja Bapak Ibu, insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu.